Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Masih sehat hari ini? Masih. Salam sehat. Sehat, semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran pada sore hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar pembelajaran pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Berdoa dimulai dengan Al-Fatihah, dilanjut dengan doa belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Pada pertemuan hari ini, Mbak Fikar ingin sedikit menyampaikan materi kepada kalian. Kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman. Sekarang Mbak Fikar coba ulangi. Rukun iman ada berapa? Anak-anak semua? 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kita, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qadar dan qadar. Sekarang Mbak Fika tanya, apa arti dari iman itu sendiri? Iman artinya? Meyakini dalam hati, Oke. mengucapkan dalam lisan, Heeh. diamalkan dalam kehidupan Pintar Mbak Nisa. Kalau arti iman secara singkat? percaya. Percaya. Oke. Arti iman secara singkat itu adalah percaya. Percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Di sini Mbak Fika ingin bahas yang kedua, iman kepada malaikat sedikit. Malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Kalau musuhnya malaikat? Setan. Setan terbuat dari Api. Api. Oke, sip. Anak-anak sudah dengar semuanya kalau tentang rukun iman. Sekarang masuk ke yang rukun Islam. Kalau rukun Islam sendiri itu jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Bunyi dari kalimat syahadat sendiri adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. sip. Syahadat itu harus terpatri di dalam hati kita sendiri. Nah, sekarang Mbak Fika ingin menyampaikan rukun Islam yang kedua. Tadi belum Mbak Fika tanyakan kepada kalian, rukun Islam sendiri itu ada berapa anak-anak semuanya? 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, 4 zakat, dan yang terakhir naik haji bagi yang mampu.
Syahadat tadi sudah kalian ucapkan. Di sini Mbak Vika ingin menyampaikan tentang materi sholat. Menurut kalian semuanya, anak-anak semuanya, pengertian dari sholat itu sendiri adalah, ayo dipikir, sholat itu adalah suatu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Pintar. Dalam sehari semalam sholat itu ada berapa waktu? 5. Sholat sendiri ini ada 5 waktu. Yang di sini ingin Mbak Vika tekankan kepada kalian, sholat itu adalah kuncinya kalau sholat itu tiang agama, tapi kalau sholat di akhirat itu kuncinya surga. Sekarang banyak anak-anak yang mempunyai banyak alasan. Sebenarnya sholat itu gampang, tapi mau sholatnya yang sulit. Kok bisa Mbak? Gak usah jauh-jauh. Kadang Mbak Vika sendiri juga sulit untuk sholat. Sholat itu sebenarnya diawali dengan wudhu, ya kan? Tapi kita kadang masih terhalang main HP, game. Kalau nggak itu asyik WA-an, kalau nggak itu asyik YouTubean, kalau nggak itu lihat Instagram, kalau nggak itu lihat Line. Ketika HP berbunyi, kalian terburu-buru istilahnya terburu-buru untuk segera pegang HP. Tapi ketika azan berkumandang di masjid, banyak, bahkan nggak hanya sebagian orang ya, itu ketika azan berkata hayya 'alas shalah, mari kita mendirikan sholat. Tetapi apa? Asik main HP, ngobrol, main, sholatnya engkau wae, sholatnya engkau ai. Di sini Mbak Vika tekankan kepada kalian, sholat itu adalah kuncinya surga. Jikalau kelas ini, kelas TPA ini, kelas kalian ini, kelas ini dikunci, kalian mau masuk, sedangkan kuncinya dibawa oleh salah seorang ustadzah kalian, apakah kalian bisa masuk di dalam kelas ini? Tidak. Begitu juga dengan surga. Besok ketika kalian ingin membuka surga itu sendiri, kuncinya adalah sholat. Dan sholat ini adalah hal yang pertama kali ditanyakan ketika seseorang tersebut sudah masuk di alam kubur, atau biasa kalian kenal dengan alam barzakh. Ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, pada pentakziah terakhir, pentakziahnya apa toh Mbak? Yang layak ngantar ke kuburan, yang terakhir kali meninggalkan makam barunya itu, 7 langkah dari makam barunya itu, maka datanglah 2 malaikat yang diperintahkan untuk Allah untuk menanyai makam baru tersebut. Malaikat tersebut adalah malaikat Munkar dan Nakir. Ketika di alam kubur tidak ada yang ditanyai, dulu ketika di dunia punya mobil berapa, punya motor berapa, istrinya berapa, punya perusahaan berapa, nggak ada. Yang pertama ditanyakan itu adalah tentang sholatnya. Ketika di situ di dalam kitab Al-Quran sudah dijelaskan pertanyaannya, misalnya man rabbuka, mulut kalian akan terkunci. Yang menjawab apa Mbak? Bagian tubuh selain mulut. Kaki kalian, tanah yang dulu kalian injak ketika kalian berangkat ke masjid, itu besok akan menjadi saksi, akan menjadi amal yang memberatkan kalian untuk masuk ke dalam surga. Di dalam sehari, sholat itu ada 5 waktu, terdiri dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalian mempunyai agama Islam. Islam itu sendiri mempunyai singkatan, yaitu I, Isya, S, Subuh, L, Duhur, A, Asar, dan M, Maghrib. Mbak Vika tanya, Isya ada berapa rakaat?
4 subuh 2 duhur 4 asar 4 maghrib 3. Jadi dalam kata Islam ini terdapat berapa rakaat, Kak? 17 rakaat. Ini adalah suatu hal atau tindakan yang harus kalian kerjakan setiap hari, tidak boleh ditinggalkan. Misalnya Mbak Vero, dalam sehari apakah sudah 5 waktu, Mbak? Sudah. Mbak Aila? Sudah. Di sini Mbak Vika tanya apakah ada yang belum 5 waktu? Jujur, Mas Riko. Mas Riko kalau dalam sehari sholatnya apa saja, Mas? Luhur, maghrib, asar, Mbon. Berarti Mas Riko itu kalau ditanyain Mas Riko agamanya apa? Mas Riko agamanya Lam. Kok bisa Bu? Kok bisa Mbak? Lam karena luhur, asar, dan maghrib. Sedangkan di Indonesia tidak ada agama Lam, adanya Islam. Lah besok kalau Mas Riko ditanyain mungkar nakir, hei Mas Riko, Isya sama subuhnya kemana? Oh masih ngantuk, ketiduran. Memang yang sulit itu adalah subuh. Nah, dalam pembelajaran sore hari ini Mbak Vika sampaikan kepada kalian lagi, tolong sholatnya dijaga dimanapun kalian berada dan kapanpun itu. Kalau masih ada waktu untuk mengerjakan sholat, untuk segera dikerjakan. Mbak, kalau misalnya saya perjalanan jauh, lah nak misalnya kamu ke tempatnya mbakmu cuma 15 menit, sholat tidak boleh dijamak. Tapi kalau misalnya kamu dari Klaten ke tempatnya mbakmu, misalnya di Semarang, itu sholat baru boleh dijamak. Di sini Mbak Vika ingin menjelaskan lagi, kalau kalian tercipta menjadi anak yang soleh dan solihah, besok akan menjadi amal jariah untuk ayah dan ibu kalian. Jadi ketika bapak dan ibu kalian sudah tidak ada, kalian itu sudah terbentuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Doa kalian itu mengalir ke kuburan beliau. Ketika kalian mengucap salam, assalamualaikum, setelah itu kalian berdoa, doa kalian akan dilanjutkan, akan diteruskan ke dalam kubur orang tua kalian. Mungkin hari ini Mbak Vika hanya bisa menyampaikan kepada kalian tentang sholat, ya. Jadi sekali lagi Mbak Vika tekankan untuk segera melaksanakan sholat bagi yang belum 5 waktu, ya Mas Riko. Untuk yang sudah, untuk tetap dipertahankan. Oke. Sebelum Mbak Vika tutup, apabila Mbak Vika menyampaikan materi pada sore hari ini ada kata atau khilaf yang tidak berkenan di hati anak-anak semua, Mbak Vika minta maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.